Saya mencoba menampilkan untuk tugas lapan biar semangat. Yel dulu ya. Masih ingat Yel kelas B? Masih? Pak Yulin masih ingat? Masih ya? Masih kuat? Masih kuat. Karena dikuatkan ya. Baik, kita Yel dulu. Kepala sekolah kelas B. Oke. Kepala sekolah kelas B. Oke. Baik, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi Pak. Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini saya mencoba menampilkan yaitu tugas 8 ya kawan-kawan. Jadi di sini kenapa saya pengen duluan tampil, karena kalau salah saya tahu di mana kesalahannya dan saya cepat untuk memperbaikinya. Itulah keuntungan kalau kita cepat tampil ya. Nah, pada tugas 8 ini kita masuk ke mengisi materi rencana pengembangan sekolah atau RPS. Nampak enggak? Nampak ya? Baik, di sini saya mengambil tujuan itu yang pertama meningkatkan prestasi belajar siswa. Tujuannya itu meningkatkan prestasi belajar siswa. Lalu indikator keberhasilannya yaitu yang pertama siswa yang tuntas KKM-nya. Lalu yang kedua rata-rata nilai hasil belajar per kelas meningkat. Yang ketiga, mengumpulkan semua tugas yang diberikan, itu indikatornya. Program kegiatannya yaitu melalui workshop model pembelajaran yang bervariasi. Itu program kegiatannya, workshop model pembelajaran yang bervariasi. Lalu langkah-langkah kegiatan yang pertama itu persiapan ya. Persiapan yang pertama pertemuan awal dengan guru dan staf. Yang kedua pembentukan panitia menyusun program atau menyusun program, narasumber, teknis dan pelaksanaan. Yang keempat menentukan jadwal kegiatan sekaligus mengundang narasumber. Lalu sumber daya, ya sumber dayanya kepala sekolah, guru, tenaga pendidik, komite sekolah, termasuk juga foto, video, dokumen lain yang relevan. Nah, student well-being yaitu percaya diri, peduli, toleransi, jujur, kreatif, motivatif, inovatif, serta bermakna. Itu untuk yang pertama. Lalu untuk yang kedua, saya ambil di sini meningkatkan kompetensi kepala sekolah dalam memimpin sekolahnya. Jadi meningkatkan kompetensi kepala sekolah dalam memimpin di sekolahnya maksudnya ya. Lalu program kegiatan mengikuti pelatihan kepala sekolah ya. Nah, mengikuti pelatihan kepala sekolah, lalu pelaksanaannya yaitu melaksanakan kegiatan sesuai jadwal ya. Jadi kalau kita mengikuti pelatihan kan pasti tentu sudah ada jadwal yang diberikan kepada kita ya. Nah, di sini saya akan misalnya kan melaksanakan kegiatan sesuai jadwal, yaitu yang pertama satu melakukan supervisi kelas, memeriksa RPP,
memeriksa RPP yang digunakan lalu memberikan angket atau respon. Lalu refleksinya melakukan refleksi dengan para guru mengenai manfaat menggunakan model pembelajaran yang bervariasi. Lalu yang kedua, melakukan refleksi dengan guru berdasarkan angket responden. Sumber dayanya kepala sekolah, guru, tenaga pendidik, komite sekolah, ya. Kepala sekolah, guru, tenaga pendidik, komite sekolah, siswa dan orang tua murid. Nah, tujuan bimbingnya percaya diri serta dapat menjadi contoh kepada bawahan serta memiliki wawasan yang tinggi dan menjadi teladan atau kata kuncinya dapat mempengaruhi bawahan. Jadi kalau kita seorang pemimpin ini, bagaimana cara kita mempengaruhi bawahan? Dalam arti kata mempengaruhi itu bukan selalu identik mempengaruhi itu jelek ya, tapi bagaimana kita memberikan suatu teladan yang baik dari diri kita sendiri dulu, sehingga bawahan kita itu bisa melihat, oh ini loh seorang pemimpin saya seperti ini. Nah, ketika kita memberikan teladan yang baik kepada mereka, maka mereka juga akan mencontoh apa yang sudah kita berikan kepada mereka, baik itu melalui pengetahuan, pengalaman, tutur kata, sikap kita sebagai seorang manajer atau leadership di dalam suatu organisasi. Jadi ketika kita berhasil mempengaruhi, maka saya yakin sekolah yang kita pimpin itu walaupun berada di daerah 3T, tapi sumber daya dan mutu sekolah kita itu tidak kalah dengan sekolah-sekolah yang berada di kota yang sarana prasarananya lengkap. Ya, kita walaupun tidak lengkap, tetapi kalau metode mengajar kita bagus, maka kita mampu bersaing untuk anak kita mampu bersaing dengan anak-anak yang berada di kota. Lalu kompetisi sosialnya, kompetisi sosialnya kalau sekolah di programnya program kerjasama dengan masyarakat setempat. Lalu melibatkan pemerintah desa, melibatkan tenaga kesehatan, meminta dukungan dari pemerintah desa setempat, serta meminta dukungan dari camat. Ya. Karena kita di daerah kecamatan, kita minta dukungan dari camat. Jadi sumber dayanya yaitu warga sekolah, masyarakat, dan camat, serta orang-orang yang berada di kecamatan yang bisa mendukung dalam proses program sekolah kita. Contohnya kalau kita di sekolah pasti ada kan yang menyerahkan yang namanya laporan bulanan ke kecamatan. Ada nggak apa itu? Nah, itu kan tujuannya supaya orang kecamatan itu tahu berapa sih jumlah guru yang ada di sekolah kita, berapa pegawainya, berapa honornya. Jadi maksudnya honor, kan? Nah, dengan tujuan kita menyerahkan itu supaya kalau di satu sekolah itu hanya satu orang PNS, berarti kan perlu penambahan tenaga yang PNS. Dulu Pak, saya di sekolah saya selama sekitar 5 tahun Pak, saya sendiri PNS Pak. Jadi di sekolah saya itu saya pernah sendiri yang PNS, saya kepala sekolahnya, saya PNS-nya, dan bahkan saya mengajar kelas rangkap ya. Saya selalu mengajar kelas 5 dan kelas 6. Kenapa saya mengambil kelas 5 dan kelas 6? Karena waktu yang dulu kan masih ujian. Mau saya serahkan dengan guru-guru honor yang dari tamatan SMA kan rasanya bukan tidak percaya, tetapi karena nanti kalau seandainya kita tidak berhasil, kita sebagai penanggung jawabnya yang merasa sedikit ya malu lah ya kalau hasilnya tidak
bagus. Maka untuk itu saya berangkat bisa menjadi mengajar 2 kelas. Ya. Selanjutnya untuk kompetisi supervisi, programnya kompetisi supervisi memahami cara memberi umpan balik hasil supervisi kepada guru secara konstruktif. Dan kedua, memahami penyusunan program tindak lanjut supervisi di sekolah dengan baik. Programnya merencanakan program supervisi akademik dalam rangka meningkatkan profesionalisme guru. Yang kedua, melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik bervariasi yang tepat. Yang ketiga, supervisi akademik terhadap guru dalam rangka meningkatkan profesionalisme guru. Ya. Lalu langkahnya perencanaan, pelaksanaan, nanti ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada evaluasi, ada tindak lanjut. Nah, setelah ada tindak lanjut tentu ada hasil akhirnya, ya, feedbacknya dari hasil supervisi tadi. Lalu sumbernya kepala sekolah, dewan guru, ya, termasuk juga anak-anak yang di situ yang mendukung ketika kita melakukan supervisi kan biasanya di dalam kelas, ya. Ketika guru mengajar, misalnya supervisi proses pembelajaran, tapi kita berada di kelas. Lalu hasil yang dapat sekolah dengan supervisi kualitas dan mutu dari guru semakin meningkat. Ya. Sekarang kompetisi kewirausahaan. Kompetisi kewirausahaan memahami program-program indikatornya, memahami program-program inovatif yang bisa meningkatkan kreativitas sekolah dengan baik, lalu mampu membuat alternatif pembacaan masalah yang relevan dan tepat sehingga menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien. 3. Memiliki pengalaman dalam menyusun rencana pengelolaan kegiatan produksi dan jasa di sekolah dengan baik. Lalu programnya mencari kerjasama dengan pihak luar, gitu. Atau kita bisa aja kalau untuk kerjasama, ya, pihak luar itu bisa dengan misalnya perusahaan atau dengan lembaga-lembaga keuangan, CU, ya Pak, ya. Jadi kita bisa bekerjasama dengan CU juga. Paling tidak kalau kita kerjasama dengan CU, kita bisa mengarahkan anak-anak untuk bisa menabung. Ya. Kalau di SD 1 saya lihat, ya Bu Rita, ya, anak SD 1 itu rata-rata mereka menabung itu di bank Kalbar, ya. Satu hari, ya, ada yang satu hari 10.000. Saya tahunya karena anak saya sekolah di situ. Jadi setiap hari itu 10.000. Itu salah satu cara itu. Lalu langkahnya menghubungi pihak luar untuk menjadi relasi, ya, relasi kerja. Lalu setelah ada relasi kerja, kalau terjadi kerjasamanya ada pelaksanaannya, juga ada tindak lanjutnya, lalu selanjutnya ada hasilnya dari kerja sama itu tadi. Lalu sumbernya yaitu berupa kerjasama kita antara pihak sekolah dengan pihak luar yang ada di dalamnya, yang bisa menjadi suatu relasi kerjasama, menjadi kerjasama dengan baik dengan sekolah untuk meningkatkan pengembangan sekolah kita. Lalu student well-being-nya, harapannya
bisa membantu apa yang menjadi kepentingan dan keperluan dari pihak sekolah dengan tujuan supaya apa yang menjadi kekurangan dan kelemahan kita di sekolah, tentunya kita selalu kembali kepada dana ya. Kalau kita tidak bisa menjalin hubungan dengan pihak luar, mengharapkan hanya dari dana bos, mungkin sekolah kita itu agak lambat berkembang ya. Maka untuk itu manajerial kita sebagai kepala sekolah di bidang kewirausahaan harus kita kembangkan. Tidak juga harus dengan pihak luar, tetapi mungkin misalnya kalau sekolah kita punya kebun ya, punya kebun karet, punya apa misalnya kan. Kalau kita di kampung masih banyak tuh. Nah, karet itu misalnya bisa disuruh kita tidak sempat ngolahnya, orang lain yang ngolah, hasilnya kita bisa bagi dua dan hasil dari itu bisa untuk mengembangkan sekolah atau juga kita bisa berkebun gitu ya. Jadi bermacam-macam cara. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman yang berkaitan dengan tugas 8. Kiranya ada masukan dari kawan-kawan, ada perbaikan dari kawan-kawan, saya persilahkan bagi kawan-kawan yang mau baik menambah, memperbaiki ya, tak apa-apa, supaya apa? Karena kalau tidak ada yang menambah, yang memperbaiki, saya tahu nanti di mana kelemahannya ya. Silakan.